Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa saat sedang menyaksikan channel Sedan Agung Post Group bersama saya Syarifudin Basri Komikom. Saat ini kami menemui Ibu Rosita Kasat Pol PP Kabupaten Ogan Ilir. Kebetulan hari ini hari ulang tahun Pol PP dan Ibu Rosita ini wanita hebat. Saya bangga bertemu dengan beliau. Hari ini dikasih kesempatan untuk berwawancara. Bu Rosita, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bu ya? Sehat. Ya, Ibu Rosita ini camat pertama wanita di eranya ya zaman Pak Mawardi dan sekarang Kasat Pol PP pertama wanita. Jadi kita bangga bertemu dengan Ibu Rosita. Semoga ini membawa berkah untuk satuan Pol PP ke depan. Amin. Di samping Ibu Rosita ada mantan camat juga. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Dan ada Kurniawan, ada Pak Sony. Pak Sony, ada Ibu itu dan ada Mardela. Ibu Rosita, tolong Ibu ceritakan bagaimana tugas pokok dari Pol PP ini, kendalanya, kendala yang akan menghambat kegiatan kita ke depan, mungkin bisa diceritakan. Silakan Bu Rosita. Lebih kurang 1 bulan bertugas di Kasat Pol PP, Rosita menunjukkan aktivitasnya bersama anggotanya. Ikuti terus kami. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد. Baik, terima kasih yang terhormat Kanda kami Ya. Haji Syarifudin Basri. Ya. Kita bertemu kembali. Ya. Rasanya baru berapa bulan ya? Sebulan. Sebulan yang lalu ya. Ya. Kita podcast terakhir saya selaku kabak organisasi di Setda bersama staf-staf di organisasi, dan hari ini kita berjumpa kembali di suasana yang berbeda di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir. Suatu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah Bupati memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada saya di luar dugaan, karena memang saya tidak pernah bercita-cita untuk kemana-kemananya Ya. setelah menjadi kabak. Tapi dari awal saya selesai pendidikan di Jatinangor 1997 sudah tertanam tekad untuk mengabdi kepada negara sebagai pamong praja, sebagai pelayan masyarakat, karena saya ingat pada saat wisuda Presiden pada tanggal 4 Agustus Pak 1997 masih zaman Pak Harto waktu itu, beliau berpesan bahwa kami alumni Pamong Praja adalah pelayan masyarakat, bukan minta dilayani kepada masyarakat. Dari situlah sejak saya ditugaskan pertama di Kabupaten Oku tahun 1997. Di Oku ya pertama. Di Oku pertama Pak saya tugas itu di Setda Sekretariat Daerah Kabupaten Oku. Ya. Tahun berapa tuh? Tahun 1997. Kami datang ke sana 1 minggu setelah 1 September mulai kami bertugas ke lapangan setelah mendapatkan SK dari Gubernur. Tahun 97. Saat itu sekdanya kebetulan waktu itu memang sebelum menjadi Pak Tahir, sebelum menjadi istrinya belum menikah maksudnya. Waktu itu kan Pak Sobur menjadi sekdanya Pak itu. Iya. Ya, Pak Abdul Sobur, mertuanya Pak Asisten 2 sekarang ini. Ya waktu itu kan belum menikah mereka kan, masih kami baru selesai lulus. Beliau sekda waktu itu. Dan saya ingat waktu beliau bertanya dengan kami berlima, saya itu Pak
angkatan 5, dikenal dengan Panglima. Grup kami alumni angkatan saya itu bernama Panglima, Purna Angkatan 05. Ya. Termasuklah di sana Pak Asisten 2, Pak Tahir dalam hal ini. Di sana 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan di setiap kabupaten. Ya. Kebetulan yang Sumsel itu ada 7 perempuannya. Jadi dia menyebar di 7 kabupaten. Ya. Dan istri Pak Diki almarhum itu Ibu Yunita itu mendapatkan di Oki waktu itu. Satu angkatan dengan Ibu. Iya, siap, satu angkatan. Jadi dia itu ditempatkan di Kabupaten Oki dan di kecamatan suami saya. Iya, iya, iya. Kecamatan Marakuang, Dusun Kito, Pak. Oh iya, iya. Jadi dia penempatan pertama di Marakuang, kalau saya di Kecamatan Buai Madang, Kurungan Nyawa. Pertama. Kabupaten Oku. Iya, iya. Setelah yang ditanya Pak Sekda, mau cepat apa mau lambat katanya. Iya, iya. Siap, mau cepat Pak. Kami berlima kompak jawab, mau cepat. Ternyata cepat-cepat itu ya cepat, langsung 1 minggu kami ditempatkan ke kecamatan yang berbeda-beda. Di 5 kecamatan. Dan saya waktu itu ditempatkan di Kecamatan Buai Madang, ibu kotanya Kurungan Nyawu. Iya, iya. Dan di kecamatan itu pun saya tidak di situ, berdua dengan laki-laki 1 orang dari Aceh. Dia di Kecamatan Induk itu, dan saya justru perempuan ditaruh di Kecamatan Rasuan. Dusunnya Pak Riamizat yang Kudu. Iya, iya. Itulah lika-liku dari saya awal tugas dengan segala. Ibu Rosita ini orang mana? Kelahiran mana? Rosita, Ya. asli ya. Asli Bapak Wong Surya Pulau Padang, Dusun Berkat. Bapak itu Surya Pulau Padang, Pak. Ibu saya Sungai Pinang. Sama-sama guru sejak menikah mereka di Kayu Agung, tinggal di Kayu Agung di perumahan Marga yang sekarang itu di dekat kantor PU-nya Kabupaten Oki. Iya, iya. Yang sekarang menjadi rumah sekda. Iya, iya. Itu rumah saya waktu saya kecil, lahir besar. Pikir satu kampung dengan Pak Lukman. Sampai enggak Pak. Ya. Saya itu jodoh aja tuh ketemu dengan Pak Lukman. Aja tuh. Lika-liku cerita itu memang dalam lika-liku cerita itu banyak suka duka yang betul-betul kenangan yang begitu indah, Pak. Artinya kan. Mengapa apa istri Pak Diki tadi almarhum justru ditempatkan tempat suami saya. Ternyata teman suami saya sejak pertama tugas, saya justru ditaruh di Oku dan tidak bertemu jodoh di sana. Jodohnya ternyata ada di Oki, bertemu dengan yang temannya teman saya lagi tadi kan. Temannya dari istri Pak Diki Salendra PJ Sekda kita. Jadi cerita saya itu begitu indah untuk dikenangkan. Dan sampai akhirnya pada saat Bupati mempercayakan saya selaku Kasat Pol PP, Pak, itu betul-betul membuat terharu ya. Suatu kepercayaan yang luar biasa dari Pak Bupati. Jadi terus terang pada saat saya tahu itu pas hari H, Pak. Iya. Bahwa saya menjadi Kasat itu pas dibacakan itu, Pak. Dibacakan di lanting itu, dan saya mendapat undangan juga di jam 9.30. Saat ditelepon staf saya di organisasi, ibu dapat undangan ada di BKD. Dan diambilkan oleh staf waktu itu Pak bendahara saya. Di situ saya tidak pernah bermimpi, maksudnya di luar dugaan Pak Bupati itu menaruh di sini. Karena menurut saya Satpol PP itu begitu berat tugasnya. Tapi dengan beliau percaya dan qadarullah, saya yakini semua atas kehendak Allah, atas izin Allah. Maka saya bersemangatnya bahwa saya ditakdirkan Allah di sini, berarti Allah menganggap saya mampu. Dan menurut penilaian pimpinan juga mungkin saya dianggap mampu. Oleh karena itu pada saat saya diterima oleh anak-anak Satpol PP waktu itu, saya juga merinding, Pak, karena kami kemarin rencana serah terima dengan Pak Kasat yang lama itu dijadwalkan, diagendakan di ruang rapat utama. Ternyata beliau ada tugas yang lain yang kami sudah berserah terima di ruangan ini, dan akhirnya di ruang itu menjadi berubah caranya penyambutan terhadap kami selaku Kasat yang baru. Dan di situ saya merinding karena pakaian seragam itu sudah lama saya tidak berada di tengah-tengah orang berpakaian seragam itu. Jadi seolah-olah saya berada di 31 tahun ya, 30 tahun yang lalu.
2027 itu berapa? 26 ditambah 3 ya. Ya. 29 tahun yang lalu. Jadi seolah-olah saya berada di posisi 29 tahun yang lalu, karena itu kemarin saya sempat juga terharu biru, rasa bangga, dan saya mengatakan kepada mereka tidak lain hanya satu hal yang saya minta, sehebat apapun seseorang tidak akan ada arti apa-apa tanpa dukungan, tanpa support, tanpa bantuan dari seluruh tim kerja. Dalam hal ini tim kerja dari seluruh anggota Pol PP sebanyak 220 orang. Kami jumlahnya semuanya 220 Seluruhnya? orang. Ya, seluruhnya 220 Nggak ada orang. honor lagi, Bu ya? PNS ada 22, kemudian P3K penuhnya ada 73 orang, kemudian sisanya adalah paruh waktu. Ya. Itulah personil SDM yang akan membantu saya. Artinya honornya tidak ada lagi? Ya Pak? Tidak ada lagi yang honor? Tidak ada lagi, kan Ya. sudah diganti menjadi, semua sudah diangkat menjadi ASN. Ya. Dan semua itu adalah ASN. Dan disitulah saya bilang dengan mereka, saya tidak berarti apa-apa. Tanpa beban berat ini akan sangat berat apabila saya tanggung sendirian. Ya. Jadi semua visi misi bupati itu tidak akan tercapai, khususnya visi misi bupati pada Satpol PP dalam hal ini dengan tusinya sebagai penegakan perda dan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat itu tidak akan terwujud tanpa didukung oleh seluruh tim kerja tadi. Lapor, apel pagi, Satuan Polisi Pamong Praja, Rabu 18 Februari 2026. Jumlah anggota 220, hadir 82, tidak hadir 138, keterangan. Tiket 98, sakit 2, izin 27, tanpa keterangan 11. Siap, ikut apel pagi. Di sini ada 4 kabit Pak, Ya. 1 sekretariat diwakili oleh Ibu Dwi di sekretariat, sekretaris saya kebetulan Pak Ricci, Ya. kemudian ada kabit SDA Pak Yus mantan camat tadi, kemudian ada Pak Wawan sebagai kabit Perda yang beban tugasnya memang PR yang menunggu sangat banyak Pak ini menegakkan Perda. Kemudian ada kabit Trantibun itu Pak Sony, dan diwakili untuk kabit Linmas Perlindungan Masyarakat Pak Citra juga mantan camat, ini diwakili oleh Ibu Dela yang mantan lurah tempat tinggal saya Indalaya Indah. Jadi dengan kembali lagi tadi jabatan yang saya emban sejak 29 Januari 2026, lebih kurang sudah 1 bulan, dan saya mulai menginjakkan kaki di ruangan ini tanggal 2 Februari Pak. 2 Februari saya punya target, memang mungkin anak-anak ini Pak, staf anggota Satpol PP agak terkaget Pak. Soalnya mungkin selama ini jalannya mungkin santai 60 kan, asal masuk Ibu Kasat yang baru nih, mungkin kata mereka ya Allah terkaget, mereka agak cukup kaget mungkin ya, karena saya mungkin jalannya kepengen agak ngebut dikit Pak, 120. Agak ngebut, tapi ngebut itu juga dengan perhitungan, bukan pula ngebut tuh ngebut nganar ya dah. Target yang Ibu capai Karena seperti ingin apa? targetnya tuh terhadap perjanjian kinerja yang dibuat, kan itu ada 3 tuh perjanjian kinerja Kasat Pol PP dengan Bupati. Yang pertama adalah terwujudnya ketentraman ketertiban umum dalam masyarakat, yang kedua penegakan perda, dan yang ketiga nilai aktif akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena setiap ini balik-balik tugas saya memang di organisasi kemarin Pak, dan sekarang saya ketiban harus mengerjakannya sendiri kan, maksudnya punya sendiri. Kalau kemarin saya mengkoordinir seluruh perangkat daerah. Dari 3 bidang yang Ibu katakan tadi, ada 3 perjanjian kinerja Pak. Ya, ada yang stagnasi atau yang cuman jalan, perlu pengembangan. Makanya kalau pertama hadir di dalam ruangan ini, tentu yang pertama saya lakukan adalah mempelajari tadi tusi kan Pak. Di terhadap tusi tadi yang ada di kabin-kabin ini,
Ya. Sudah dirangkum di dalam kabin masing-masing ini. Ya. Dan saya mempelajari juga apa yang sudah dilakukan selama ini dan mengevaluasi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah. Mereka kan setiap tahun kan Pak, kami ini buat laporan kinerja kan, dalam bentuk LKJIP namanya. Setiap perangkat daerah buat LKJIP, dan kemarin sudah kami upload di dalam ESR Kemen 4 RB, LKJIP-nya punya Pol PP, dan 2 sudah tercapai. Di dalam perjanjian kinerja itu Pak, kan itu ada target yang harus dicapai, yaitu Trantibunnya juga tercapai 100% ya Pak Kabid, kemudian penegakan keperda juga tercapai, cuma nilai akibnya targetnya itu terlalu tinggi Pak. Kan nilai targetnya itu yang ditaruh di Renstra kita itu 80 Pol PP itu. Cita-cita kan Pak, kalau yang namanya target itu ya, bercita-citanya mungkin terlalu tinggi ya. Targetnya seperti apa? 80 nilainya. Kan itu ada nilai Pak. Karena setiap LKJIP itu kan ada nilai. Nilainya itu kan ada 80, 70, 60, kita yang menentukan. Karena kan kita yang mencapainya kan. Dan dikerjakan oleh tim kerja inilah yang mengerjakan untuk mencapai target itu. Karena di dalam, jadi yang dari 3 perkin tadi kan Pak. Perkin pertama Trantibun di kabinnya Pak Sony. Yang penegakan perda di Pak Wawan, kemudian yang target perjanjian kinerja yang ketiganya itu adalah nilai akib. Nah, nilai akib itu semua dari A sampai Z, dari keaktifan itu ya. Penilaian kita dari keaktifan mereka. Apa ya, kinerja Pak. Jadi di dalam akib itu terangkum semua kinerja masing-masing bidang, kasih, staf juga berkinerja semua. Jadi akib itu bukan hanya kerja orang, selama ini asumsi orang-orang sebagian, artinya berpendapat ya, artinya mungkin selama ini beranggapan bahwa akib itu sakit Pak ya, dalam hal ini sakit sistem akuntabilitas kinerja pemerintah itu hanya sekedar laporan di atas kertas, hanya berupa laporan. Itu kan laporan tuh Pak, singkatan dari LKJIP itu. Dan akib itu adalah bentuknya adalah nilai yang akan keluar. Itu ada apa ya? Itu sekedar adalah laporan kinerja kita di dalam itu terhadap target yang kita sendiri menetapkannya. Kan kita tetapkan dalam RPJMD untuk kabupaten. Dari RPJMD turun dari Stra toh. Nah, dari Stra itu turun lagi Renja, Pak. Artinya ada jadi perhatian dari Ibu Kasat ya tentang kerja mereka. Kenapa? Ada perhatian khusus dari Ibu Kasat mungkin ke depan. Jadi terhadap evaluasi kinerja yang kemarin, ini juga memang banyak kendala Pak. Dan setiap sesuatu itu kan ada potensi dan ada kelemahannya kan. Ada apa yang menyebabkan dia tidak tercapai kan, ada penyebab kegagalan dan ada juga penyebab keberhasilan. Tapi yang menjadi setiap sesuatu itu akan berhasil kan ada banyak faktor kan. Pertama SDM, yang kedua anggaran, yang ketiga fasilitas, sarana prasarana. Nah, 3 inilah yang menjadi faktor utama untuk tercapainya perkin tadi. Itu juga menjadi penilaian kita cukup atau tidak peralatan itu. Ya, menjadi faktor penentu untuk berhasil tidaknya Pak. Yang mana yang menurut Ibu Rosita? Semua, 3 ini menjadikan kendala untuk mencapai perkin itu. Walaupun yang tadi Trantibun sudah tercapai, tapi itu masih banyak catatan-catatan yang harus disempurnakan. Termasuk perda mungkin juga sudah tercapai, tapi kan itu juga harus tetap disempurnakan dan banyak PR Pak. Hewan kaki 4-nya belum. Kemudian masalah PKL-nya belum. Karena ternyata di dalam Perda nomor 9 tahun 2021 itu ternyata ada 15 tertib Pak di dalam Perda itu. Bukan hanya tentang Perda tentang kaki 4 saja. Artinya dalam satu Perda itu mencakup tusinya Satpol PP ada 15 tertib. 1 tertib jalan, 2 tertib tata ruang. Saya baca Pak ya. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum. 3 tertib sungai, irigasi, saluran air dan kolam. 4 tertib lingkungan dan persampahan. Juga dalam institusi kami untuk menertibkan lingkungan dan persampahan. Yang paling berat yang di mana yang sulit?
mencapai atau Yang paling berat sepertinya pemeliharaan hewan ternak berkaki 4. ya, Karena sudah sangat viral kan Pak, ya, mengganggu ketertiban jalan nasional yang sudah sampai orang-orang pengguna jalannya kan bervariasi. menurut Ibu Rosita apa kendala sampai sehingga dia katakanlah stagnasi itu? Ya, makanya itu menjadi PR besar kami dengan Kabid Perda Pak. Sedang kita siapkan, sudah kami minta arahan juga, dan ini akan dikomunikasikan dengan tim terpadu karena tidak akan selesai oleh Pol PP sendirian. Karena ini harus mendapatkan komitmen dari seluruh pimpinan dan mendapatkan support dari seluruh instansi vertikal dan perangkat daerah yang terkait Pak. Karena ini tidak akan bisa selesai oleh Pol PP sendiri Pak. Ini masih harus disiapkan lagi Pak, aturan SOP-nya Pak. Teknis dari turunan dari Perda ini. Jadi harus ada pengaturan teknis lagi. Dan itulah yang akan menjadi PR kami untuk nanti. Jadi pendekatannya ada peraturannya. Peraturan Pak, dasar karena kita bekerja itu kan harus sesuai dengan aturan kan, aturan di atasnya. Nah ini baru sampai Perda, Perbubnya belum, dan aturan teknisnya, aturan main uji kita bahasa kita tuh aturan main itu belum dibuat tertulis. Karena kalau lisan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami mudah-mudahan mungkin ditambah oleh kabit yang lain, harus Pol PP itu memang mengedepankan humanis dan persuasif. Itu tetap menjadi slogan yang harus dipegang, bahwa dalam melakukan tugas, tanggung jawab, tusi daripada menjalankan tanggung jawab tusi dari Pol PP ini harus mengedepankan humanis dan persuasif. Itu tetap dikedepankan Pak. Mungkin juga masyarakat perlu disadarkan supaya pelanggaran itu bisa diantisipasi. Kalau cuma menegakkan peraturan tanpa kesadaran masyarakat sulit. Nah, itu. Jadi memang harus saling bersinergi. Seluruh masyarakat juga mempunyai kesadaran yang tinggi. Kita dari pemerintah mengayominya dengan berdasarkan aturan yang SOP, sesuai dengan SOP-nya. Dan juga masyarakat kalau tanpa kita menyampaikan surat edaran, misalnya kan kita menyampaikan itu tanggung jawab menyadarkan masyarakat itu siapa? Bagian apa? Memberikan kesadaran masyarakat. Kami juga salah satunya juga ada sosialisasi juga ada. Jadi dan juga seluruh pemerintah dalam hal ini maksudnya setiap yang punya jabatan dimanapun berada, yaitu lurah, camat, kades, kepala perangkat daerah harus berperan aktif Pak ini di setiap kesempatan yang punya kesempatan untuk berbicara di tempat-tempat publik, apalagi camat, lurah, kades itu kan peluang untuk berbicara di masyarakat lebih besar karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mungkin juga kepala perangkat daerah yang bersentuhan dengan masyarakat juga banyak. Kalau cuman mengandalkan Pol PP kan nggak bisa. Sudah banyak kita dengar, kita lihat kejadian-kejadian seperti di pasar-pasar di mana-mana. Karena mengandalkan cuman satu bagian saja. Jadi harus bersinergi lah, berkolaborasi untuk Kabupaten Ogan Ilir yang lebih gemilang. Shalla 'alaika ar-Rahmanu azka as-salah was-salam ya Rabbi irfa' maqamu دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي Bagaimana dengan sampah? Ya Pak. Sampah ini kelihatannya menjadi kendala. Nah, sampah juga. Kan kebetulan sekarang kan juga Presiden sudah memberikan gerakan ASRI, kemudian sudah ditindaklanjuti juga dengan surat edaran Bupati juga Pak melalui Dinas LH. Itu juga sudah ada surat edaran agar lebih menggalakkan lagi peduli terhadap lingkungan. Nah, kami juga ada tertib lingkungan dan persampahan, artinya terhadap apa yang sudah dihimbaukan melalui Presiden, melalui Gubernur, dan turun lagi ke Bupati sudah membuat surat edaran, ya tinggal lagi kita
menerapkannya itu di Menerap- masing-masing, dimulai dari diri. Ya. Harus dimulai dari diri, kayak ya Pak, kesadaran itu harus dimulai Penerapan dari ada diri harus sendiri. ada sosialisasi Betul. kesadaran masyarakat kan. Nah, kesadaran Ya. masyarakat itu kayaknya memang perlu sangat apa ya, menurun Pak ya, kayak Ya. peduli terhadap sampah itu Pak. Sampah itu memang menjadi masalah besar. Dan mereka kurang pedulian itu. Iya. Jadi kalau buang sampah sudah dia makan dia DWB lagi, dia sanggup meletakkan ke kotak sampah yang sudah ada dekat dia. Itu. Saking kurang Ya. pedulinya Ya. mereka. Ibu, tahan dulu saya ke Pak Kabid STA. Kepada Pak Kabid STA, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yus Apriyadi, Ya. sebagai Kabid SDA, Ya. dan alhamdulillah dipercaya oleh Pak Bupati pada tanggal bulan Maret kemarin ikut Ya. pelantikan. Dan sebelumnya aku bertugas di kantor camat Tanjung Raja. Ya. Dan di PPW ini merupakan tugas yang belum pernah kami emban, dan ini saya rasa sangat berat sekali. Ya. Tapi saya akan berusaha untuk melaksanakan tugas apa yang diperintahkan oleh Bu Kasatpol PP. Ya. Adapun di bidang SDA itu hanya sedikit yang dilakukan, STA kita ya. ya, Ya. sumber daya aparatur. Apa daya alam. Ya. Jadi sumber daya aparatur ini membantu Kasatpol PP dalam melaksanakan peningkatan disiplin atau peningkatan sumber daya Ya. aparatur di Ya. anggota Satpol PP, Pak. Ini termasuk penertiban juga ya. Kedisiplinan segala macam. Iya, Pak. Ya. Nanti disiplinan dan lain sebagainya itu, Pak. Ya. Anggota Satpol PP. Ya. Dan menegakkan kode etik Ya. yang ada di anggota Satpol PP. Mungkin ada trik, ada inovasi dari Bapak untuk bagaimana penerapan peraturan. Kemarin kami bekerjasama dengan seluruh kabit, Ya. Tibum, Perda dan Limas, membentuk PTI, petugas tindak internal, Oh. untuk khusus anggota Satpol PP, Ya, ya. dan membantu Kasatpol PP dalam penegakan disiplin Ya. kode etik dari seluruh anggota Satpol PP. Iya, iya. Nah, adapun jumlah dari PTI itu lebih kurang 10% dari seluruh anggota 10%. Satpol PP. Iya. Gitu. Jadi sumber daya aparatur ya. Siap. Iya, iya. Bagaimana menurut penilaian Bapak tentang kedisiplinan aparat? Yang khusus untuk anggota Satpol PP, alhamdulillah sekarang sudah mendekati Ya, 100% ya. tingkat disiplin. Kendalanya apa itu, Pak? Kendalanya mungkin kemarin kurang Komunikasi, ya. sosialisasi, kurang komunikasi antar seluruh anggota. Ya. Alhamdulillah berkat Kasat yang baru, Ya. komunikasi terus intens dilaksanakan melalui rapat-rapat, melalui diskusi dan lain sebagainya. Komunikasi ini penting, Iya, bisa menyelesaikan masalah. ya. Gitu ya. Makanya komunikasi itu saya selalu podcast pertama itu mengatakan komunikasi. Iya. Masih ada lagi yang perlu Bapak sampaikan? Kemudian yang terakhir, Ya. mungkin ke depan untuk tahun ini kami untuk meningkat sumber daya aparatur Satpol PP, kami mengadakan Ya. mengirim anggota untuk melakukan pelatihan-pelatihan Oh, ya. bagi seluruh anggota Satpol PP. Ya. Tapi pelatihan-pelatihan selama ini terus dilaksanakan, pernah dilaksanakan? Sejak aku masuk di Pol PP belum dilaksanakan karena kendala anggaran. Ya, oh, anggaran Itu ya. ada Apalagi sekarang FSC kan. ya. Ya. Masalah perangkat lain untuk perangkat tugas kita lengkap. Ya, tetap dilaksanakan. Lengkap ya. Lengkap. Alat tugas kita misalnya. Untuk SDA, di bidang SDA itu lengkap, peralatannya lengkap. Oh ya. Ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup, Pak. Ya, silakan gitu. Silakan. Silakan, Pak. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه
دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا Kabit, kabit apa? Kabit Penegakan Perundang-undangan. Kabit Penegakan Undang-Undang. Basisnya itu dari hukum ya? Iya, benar Pak. Selama ini yang dikerjakan apa? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Pancawidaya Akbar. Untuk saat ini kita dipimpin oleh Ibu Rosita yang menurut kami ini luar biasa Ya. dan uang yang sangat tepat ada di posisi Kasat saat ini. Terus terang kami sangat mengapresiasi lebih kurang 1 bulan ini di Pol PP sejak beliau dilantik menjabat, banyak sekali progres yang ada di Pol PP saat ini. Ya. Baik itu masalah disiplin, masalah penegakan perda, dan kualitas kerja kita juga meningkat untuk saat ini. Ya. Ini sangat jauh, ini baru sebulan ini. Mudah-mudahan Ibu Kasat ini lamo, sehingga Pol PP ini yang jadi semboyan kita selama ini jaya ini menjadi kenyataan. Ya. Nah, alhamdulillah berkat lebih kurang sebulan ini banyak sekali progres. Ini kami ulangi, terutama untuk kami pribadi terus terang ini disiplinnya luar biasa Ya. meningkat gitu di sini, disiplin, tanggung jawab kita juga dan kinerja kita. Terutama untuk bidang kami sendiri di bidang penegakan itu banyak sekali kita sudah lebih kurang sebulan ini ke lapangan. Ya, ya. Yang biasanya kalau ke lapangannya sebulannya itu bisa dihitung, ini sekarang ini lebih sering gitu ke lapangan, Ya. berkomunikasi, baik itu sifatnya pembinaan di masyarakat, sosialisasi Efek maupun. dari ke lapangan itu seperti apa? Nah, inilah tugas kita Pol PP, salah satu tugas kita di Pol PP. Ya. Ke lapangan itu kita baik itu melakukan pendataan, sosialisasi, dan komunikasi dan koordinasi. Pendataan itu seperti apa tuh? Nah, pendataan ini kita seperti PKL misalnya. Nah, PKL ini yang ada yang diduga melanggar, kita data lapaknya ada berapa, tempatnya di mana, Oh, situasinya seperti apa, lokasi ya. lokasinya. Ya. Nah, sehingga juga ini jadi bahan untuk kita pemetaan ke depannya. Langkah-langkah berikutnya seperti itu. Peralatan-peralatan tugas bagaimana? Kelengkapan. Untuk kelengkapan saat ini memang terus terang untuk Pol PP ini serba terbatas ya. Baik sarana prasarana maupun kelengkapan yang lain. Alhamdulillah ini sejak adanya Bu Rosita, beliau tuh keinginannya memanfaatkan potensi. Ya. Jadi kita jangan sampai ada kendala kita tidak kerja. Jadi semboyan Ibu Rosita ini kita manfaatkan potensi yang ada. Jadi potensi-potensi yang ada dengan apa yang ada di Pol PP ini kita selesaikan Ya. semampu kita. Nah, ini yang luar biasanya dari Ibu Kasat kita Artinya nih. bekerja dengan inovasi. Benar, kita terus bekerja dengan inovasi, dengan pemikiran kita, dengan regulasi yang kita punya. Itu fasilitas yang tersedia. Ya. Jadi Jadi fasilitas itu kan terbatas, tapi artinya inovasi yang bermain. iya. Ya. Jadi bukan kita dengan fasilitas terbatas kita tidak kerja, enggak. Ya, ya. Mungkin Ibu Rosita bisa menjelaskan sedikit karena keterbatasan perangkat seperti apa ke depan? Jadi memang betul pada saat saya datang ke sini memang sangat miris. Perlengkapan sarana prasarana dalam menunjang kinerja mereka itu sangat-sangat terbatas, Pak. Ya, ya. Sampai-sampai kemarin kami berkunjung ke Bapeda Ya. untuk minta bantuan hibah
Oh. Sakingnya tuh Ya, uji ya. kita tuh kan bagaimana caranya kita bisa melaksanakan kinerja ini dengan segala keterbatasan ini, tapi kita punya upaya. Ya, Nah, ya, salah satu ya. upaya saya kemarin berkomunikasi, kata Bapak tadi kan, selesaikanlah segala sesuatu itu dengan komunikasi. Ya, ya. Kalau tidak dikomunikasikan, orang tidak tahu Ya. bahwa ternyata di Pol PP itu dengan beban tugas yang begitu berat, ada 4 bidang 1 sekretariat, tapi saprasnya itu kasihan, miris. Ya. Perlu cepat, tapi tidak ada sapras pada saat berbarengan untuk menyelesaikan suatu tugas dalam suatu mewujudkan satu tugas tadi kan perlu banyak yang operator harus mengetik bersamaan. Nah, itu perlu betul-betul dukungan support dari semua pihak, dan dalam hal ini kami berkomunikasilah dengan Artinya Kepala Ibu Bapeda. sudah berusaha, Punya walaupun usaha baru. ya, walaupun kita bagaimana caranya anggaran yang terbatas tadi, karena kemarin memang saya berkomitmen Ya. bagaimana cara Ibu untuk menghadapi dengan anggaran yang serba Terbatas. efisiensi. Ya. Saya bilang saya akan prioritaskan mana yang prioritas, tapi saya akan berusaha Ya. untuk melakukan segala upaya agar tercapai tujuan cita-cita organisasi kita, perjanjian kerja itu dengan tanpa biaya. Luar biasa. Memanfaatkan Oke, kembali potensi lagi yang dengan ada. ini. Pak Wawan, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup. Mungkin Pak Sony. Ada perangkat-perangkat yang masih kurang, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rosita. Mungkin sementara belum mencapai perangkat yang diusahakan Ibu Rosita belum mendapatkan, ada upaya-upaya untuk melaksanakan tugas. Kalau Seperti apa? perangkat sebenarnya kalau di inventaris itu banyak sekali Bu ya. Tapi yang tentunya yang segala alhamdulillah Ya, kita tetap jalan ke itu Pak. ya. Hmm. Artinya jalan dulu yang penting. Yang penting jalan Pak. Baru bisa meneliti lagi bagaimana kelengkapan yang harus Hmm. dipenuhi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you. nih. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Perkenalkan saya Sony dan Putra, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat yang membawai bidang penertiban dan ketentraman masyarakat, Pak. Ya. Izin. Nah, yang dekat Bupati, ajudan Bupati dulu ya. Siap. Jadi tugasnya seperti apa, Pak? Menurut garis besar, izin, untuk kami dari bidang Tibum, secara garis besar, kami melakukan penertiban dan Tibum ya. Tibum, Pak. Itu Penertiban cara umum. kerjanya seperti apa? Dan terhadap siapa pekerjaan ini? Kalau Di mana? di mana? Kalau kami dari ketertiban umum itu secara garis besar kami melakukan cek-cek tempat-tempat yang kadang Bermasalah, bermasalah seperti titik-titik lokasi PKL yang Ya. melanggar Ya. titik tempat yang Ya. sudah ditentukan, terus tertiban yang di pasar, yang Artinya selama ini kita sudah laksanakan itu ya. sudah dilaksanakan dilaksanakan. secara dengan baik. Iya. Artinya ada juga pendapat dari masyarakat tempat kita
bersosialisasi atau melaksanakan tugas itu seperti apa? Alhamdulillah dari masyarakat sangat Ya. menyetujui dan mensupport Ya. kegiatan dari bidang TIBU, Mbak. Ya, ya. Mungkin Pol PP ini harus humanis. Siap. Ya. Kami selalu mendepankan humanis dan persuasif, Pak, Ya. secara kekeluargaan. Ya, Jadi kesan dari masyarakat Pol PP di lapangan ya. tenang, Pak. Ya, kalau kita lihat seperti di kota-kota besar, kota-kota Palembang di mana Pol PP ini kan selalu menjadi momok. Benar. Nah, kalau bisa diorganisir mungkin humanis. Benar, Pak. Alhamdulillah selama ini di lapangan kami bertindak humanis, Pak. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup, mungkin itu Ya. aja, mungkin. Ya. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, you brought me home. I thank you. Nama, tugasnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Dwi Krisniasih. Izin Bu, Bu Kasat. Nah, saya sebagai Kasubag Umum Kepegawaian Pak di Ya, sini. ya. Nanti Bu tadi ngajak di sini ya. Nah, untuk makanya Pak Sekretaris. Ya, tugas sehari-hari di sekretariat Pak. Nah, Oh, di bagian- sekretariat ya? Ya, Ya. di bagian umum kepegawaian. Ya. Situ kita tugas kita membantu Ibu Kasat untuk ini Pak, kalau tugas pokok fungsi kami kan administrasi Pak ya. Iya. Lebih ke administrasi perkantoran. Di situ ada kita mengolah surat keluar, surat masuk Pak, Oh. di situ. Iya, iya. Surat tugas. Menganalisa surat ya? Ya, Iya. surat-surat masuk, surat-surat keluar untuk diteruskan ke Ibu Kasat, lanjutnya untuk disposisi. Ada surat-surat yang protes dari masyarakat sampai ke sini? Ada. Ada. Ada kemarin pengaduan segala itu Pak. Macam pengaduan itu ada. Ya. Sudah itu disposisi ke Ibu Kasat, nanti ke bidang. Ya, Lanjutkan ke bidang. Itu bentuk pengaduan itu minta penyelesaian atau mereka minta solusi gimana? Sudah lama tahun kemarin Pak. Oh, tahun Itu, kemarin. sudah Ya. tahun 1 tahun 2 tahun. Artinya Iya. selesai ya? Iya, kira-kira. Isulan iya selesai kemarin waktu itu kan, kalau kita secara administrasi Pak untuk ke ininya kan ke bidang Pak ya. Iya. Kemarin ini ya turunnya itu kan ke bidang. Karena sepertinya sudah selesai Pak Wan nih. Kalau ada yang sudah ada pengaduan-pengaduan itu ya sudah ditindaklanjuti. Iya. Nah, tusinya kan apa itu Pak, semacam untuk penertiban warung termasuk warung remang-remang ya istilah Oh. kita kami ya. Ya seperti itu di Ya. Perda. Ya. Selain dari itu, kelengkapan di bidang ibu apa saja? Ya, izin Bu ya. Kalau sarana kami minim sekali. Masih banyak Pak ininya, kekurangannya. Untuk terutama perangkat keras kita kan. Kita kan di situ kerja dengan komputer, dengan Ya. laptop. Ada berapa komputer sih? Kalau kita seluruh ini subak kan ada 3 Tapi subak. lengkap artinya itu? Ada maksudnya? Ada kalau subaknya seluruhnya terisi, ada 3. Tapi Tapi- kalau perangkat itu Pak, hardware-nya itu masih kurang. Seperti apa itu? Satu-satu. Kita masing-masing megang cuma 1 Pak ya. Oh, Laptop 1 masing-masing bagian, sudah itu komputer cuma 1 masing-masing bagian. Itu semestinya ada berapa? kalau sesuai kapasitas kita kerja Pak, Ya, masih kurang sebenarnya. masih kurang ya. Masih belum memenuhi kan. Ya, ya. Itu tadi sudah disinggung sama Ibu kan, Ya. kalau kerja kita yang cepat untuk ini apa membuat surat segala macam itu Ya. berhubung komputer dia bersamaan waktunya, kita masih kurang Pak. Ya, ya. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pak Bupati nonton ini, perangkat-perangkat yang nonton apa yang dibutuhkan oleh Pol PP ini bisa terpenuhi ke depan. Amin. Ya.
Ya, silakan. Masih ada lagi, Bu? Cukup sekian. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili bidang Linmas, Ya, nama Mardela Kasih Pembinaan Potensi Masyarakat. Untuk bidang Linmas ini, kalau dulu kegiatan kami itu cuma di pilkada. ya, Tapi sejak tahun 2024 itu kami itu dimasuk ke bidang Linmas itu ikut dalam 6 SPM Posyandu. ya, ya. Jadi tugas kita pengamanan di Posyandu Oh, itu iya. nambah. Sisanya ya sebelum-sebelumnya kita cuma pilkada, pengamanan di TPS. Tapi Iya. kalau sekarang ya sudah nambah Posyandu dan insya Allah seperti kata Ibu Kasat akan diberdayakan lagi, Iya. lebih proaktif lagi Artinya ke menambah masyarakatnya. tugas itu ya. Iya. Ya. Tugas-tugas yang sudah dilaksanakan selama ini seperti apa? Ya itu tadi kegiatan Posyandu tadi kami setiap bulan itu datang ke posyandu di Itu desa-desa. cuma pengamanan atau kekurangan di sana kita perhatikan juga? Kita sekedar pengamanan dan juga membantu pelaksanaan misalnya mengukur anak, Ya, ya. menimbang. Kalau untuk kekurangan-kekurangan lain itu ada di Ya. bidang Dinkes itu. Ya, Heeh. ya. Artinya kita seperti pengamanan lah ya. Iya pengamanan. Pengamanan. Selama ini yang terjadi ada semacam kericuhan atau ini? Alhamdulillah tidak ada. Heeh. Tertib, lancar, aman, terkendali semua. Masih ada lagi? Itu saja sepertinya, dan kami yang jelasnya Linmas, saya pribadi sangat mendukung sekali apa yang sudah menjadi program Ibu Rosita nantinya ke depan. Insya Allah Pol PP ini tambah jaya. Saya percaya sekali itu dengan Ibu Rosita. Ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosita di ya. Kayaknya kita ini ya Pak ya. Ya. Di Jadi- sesi terakhir mungkin Ibu Rosita ada yang perlu disampaikan ke pimpinan kita yang memberi kita tugas. Silakan Pak Ibu Rosita. Barangkali sebagai penutup dari podcast ini, kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan juga kepada kabit-kabit saya dan juga seluruh kasih dan seluruh anggota Pol PP untuk mengemban tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP di Kabupaten Ogan Ilir. Mudah-mudahan kami tim kerja dari anggota Pol PP kami akan memanfaatkan semaksimal mungkin Ya, semua fasilitas sarana prasarana yang ada, semua SDM yang ada dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan dengan juga kondisi keuangan anggaran yang serba efisiensi. Mudah-mudahan kami akan memanfaatkan potensi-potensi yang ada nih semaksimal mungkin. Insya Allah dengan segala keterbatasan kita berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Ogan Ilir yang lebih gemilang. di sesi terakhir mungkin masih ada yang perlu Ibu sampaikan, terutama kepada anggota. Silakan Bu. Jadi untuk penyemangat kemarin di awal kemarin tanggal 2 Februari kami mengajak anggota Pol PP untuk ada yel-yel yang menjadi semangat. Ya, Semangat Memberi untuk semangat, Ustaz. memotivasi mereka, dan juga setiap apel juga kami mengajak untuk tertib dulu diri kita sendiri sebelum menertibkan orang lain. Ya. Disiplinkan diri kita sendiri dulu, baru kita mampu mendisiplinkan orang lain. Ya. Sehingga setiap sudah apel kami mengajak untuk memungut sampah Pak Ya. bersama-sama, sehingga ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab yang tertanam bahwa memungut sampah itu bukan hal yang buruk, tapi itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi yel kami, mungkin kami sama-sama dengan teman-teman diawali dari semangat pagi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Praja Wibawa, bisa, bisa, bisa.
Pol PP Ogan Ilir, jaya, jaya, jaya. Mudah-mudahan dengan kata-kata adalah doa, mudah-mudahan betul-betul menjadi prajawibawa bisa, dan juga Satpol PP Ogan Ilir, jaya, jaya, jaya. Semangat Terima ini kasih. setiap pagi kita Setiap pagi. Setiap pagi dipakai pada saat apel. Jadi apel itu bergilir Pak, Kasatpol PP, nanti ada kabit, ada jibat piket, dan itu bergilir, dan itu di awal pagi harus senantiasa diucapkan, dan juga ada apel sore. Itu adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki, menumbuhkan rasa semangat, dan juga untuk mengawali kerja pagi dengan penuh dedikasi dan penuh keikhlasan. Dan satu hal lagi Pak, memulai pekerjaan itu harus dengan kata-kata Bismillah. Jadi niatkan dengan ibadah. Saya mengajak seluruh anggota Pol PP, niatkanlah berangkat dari rumah, langkahkan kakimu dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Insya Allah sekecil apapun yang kita lakukan, hanya sekedar untuk memungut sampah, hanya sekedar senyum dengan teman-teman, itu merupakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan Pol PP di bawah kepemimpinan Ibu Rosita bisa maksimal. Sehingga menjadi contoh para pegawai yang lain di Kabupaten, di Pemda Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.